Dok, sedikit dulu. Kasih jalan, pintunya dibuka. Terus ada kalau sambil jalan, mulut ini banyak jalan. Bang, kita dikit-dikit jadi dulu aja. Capek banget ini anak-anak, Bang. Bentaran. Tanduknya pada keluar. Biar enggak. Sedikit dulu, mungkin dok. Bentar aja, Bang. Apa lu Kiki? Saya mau ditanya. Bang, gimana kali ini kayak banyak saksian palsu dari saksian yang halus. Banyak saksian palsu. Oke, memang kenyataannya demikian. Ya, tadi yang nanya ya, bukan saya ya. Jadi memang banyak kesaksian palsu yang berbeda yang dilihat secara luas ya. Jadi demikian ini banyak hal yang berbeda, banyak yang tidak sama, banyak yang tidak sesuai. Tadi bukti-buktinya juga tidak sesuai, bukti digital ternyata jadi bukti fisik dan segala macamnya. Ini yang kita harap, ini akan hari ini keuntungan yang luar biasa bagi Richard untuk pembelaan Richard ke depan. Gitu, karena ini sudah istilahnya yang ultimate-nya yang ada, tapi kami banyak membuktikan perbedaan. Seperti tadi kalau benar galak, tapi kalau tidak sesuai jawabnya malu-malu. Jadi tadi rekan-rekan bisa melihat lah. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa menjadi kebaikan buat Richard di proses-proses yang selanjutnya. Membedakan Sebentar, saya 30 detik aja. Katanya zaman sekarang ini lagi susah ya katanya ya. Bisnis semuanya lagi susah katanya. Katanya sih di pasar semuanya, jualan tuh semuanya susah. Sampai ada akhirnya yang bertanya, bisnis apa sih sekarang ini yang lagi rame? Tahu nggak kalian bisnis apa yang lagi rame? Mulai. Cari kesalahan orang, Mulai. kasusin orang, kalau bisa diajak damai. Terus kalau misalnya damai kan lumayan, bisa dapat miliaran, puluhan miliar atau Dok, yang 800 juta itu gimana, Dok? Dok, yang 800 juta gimana, Dok? Ada jelasin dengan dokter ya? Dok, boleh jelasin dikit, Dok, yang 800 juta. Yang 800 juta itu gimana, Dok? Dok, saya mendengarkan suara itu gimana, Dok? Boleh, Dok, jelasin, Dok. sesuai dengan sidangnya. Yang 800 juta kan jadi sesuai sidang. Boleh dijelasin nggak, Dok? Sedikit. Dok, ini langsung diingatkan ya, Dok, langsung diingatkan. Aduh, Yang 200 juta nggak bisa jalan. Tapi Bang, maksudnya yang 200 juta itu gimana, Dok? Boleh jelasin? 200 juta mungkin sedikit 200 miliar. Iya, 200 miliar. Dan 800 juta itu boleh jelasin. Mungkin seperti apa dok? Mungkin dok. Dok. Itu semua ada. Dokter ini gimana, Dokter? Ya Bang, ini saksi meringankan dokter nggak sih, Bang? Ya, tadi kan jelas ya. Tadi itu klimaksnya di depan, di tengah, di belakang juga. Maksudnya tadi yang paling luar biasa itu ternyata bukti-bukti ini buktinya berupa data digital. Yang paling ultimate-nya salah satunya lah, bukti data digital tersebut ternyata ada print, orang nggak tahu, dokternya nggak tahu, tapi di bukti yang disita itu semuanya bukti fisik dan juga diambil dari Samira, Dr. Samira. Jadi secara serta-merta bukti ini istilahnya batal demi hukum semua, karena yang dikasih digital, terus juga ada yang ngeprint, terus dimasukkan ke dalam bukti, tapi ternyata diambilnya dari Samira. Nah, ternyata saudari Samira ini tidak tahu apa-apa. Berarti kan ini bermasalah nih. Kalau buktinya bermasalah, bebas lagi. Jadi saya tuh ngomong bebas itu bukan berdasarkan hal-hal lain, tapi berdasarkan fakta. Jadi demikian. Terus tadi terbukti juga, ini masalah barang bukti nih, ya kan? Di BAP dia bilang belinya cuma satu box, baik WT maupun Glubion, ya semacam itulah Glubion ya, Glubion dan segala macamnya lah. Nah itu 17 November 2024 itu ada podcast sama Bang Denny. Nih Bang Denny ditanya deh, ya kan? Nah ini podcastnya dibuka tuh yang satu, yang Glubio. Nah, harusnya -1 kan, lalu sama Bang Denny dibuka satu nggak bisa dibuka, lalu dibuka lagi satu, berarti 2. Nah kenapa ini penting? Karena
informasi di BAP dari Doktif yang dia jamin kebenarannya dan bertanggung jawab secara hukum punyanya cuma satu-satu. Pas kita cek tadi ke depan oleh kami, yang WT ini ternyata masih sempurna. Berarti barangnya berbeda nih. Baru setelah itu dia ke belakang, dia bilang, wah ini ada barang lain, ada barang. Jadi ngeri. Kok bisa bukti ini diadakan kapan saja dia mau gitu loh. Nah, terus satunya Glubio tadi ditanya sama Richard. Coba lihat, dihitung, yang hitung jaksa. Jaksanya kita hormat nih, respect nih. Mudah, top lah. Tapi ternyata masih lengkap. Jadi bukan barang bukti ini. Jadi barang bukti ini diada-adakan. Ini bahaya sekali loh. Mengada-ngadakan barang bukti. Dengan barang bukti ini yang tidak jelas ini, maka harusnya tadi kita bilang bebas. Selanjutnya DNA Salmon, ini juga masalah. DNA Salmon itu dibilangnya datang dibuka bareng Nana. Tapi ternyata datang yang satu lagi pembanding baru datang besoknya. Gitu. Kan berarti udah nggak tanggal 23 nih, udah tanggal 24. Lalu unboxingnya di Hotel Pullman di wilayah Jakarta Barat, Central Park ya. Seperti itu. Jadi bukan di wilayah Pengadilan Negeri Tangerang. Gitu. Jadi sudah pertama dibeli tanggal 23, lalu dibeli pembanding tanggal 24 dan dibuka tanggal 26. Jadi peristiwa pidana di tanggal 23 ini tidak ada. Lalu peristiwa pidana di tanggal 12 juga tidak ada. Ini yang dituduhkan nih. Kenapa kita bilang bebas? Karena tidak ada peristiwa di dua tanggal tersebut. Terus tadi kesaksian ya. Menurut KUHP baru, jadi boleh kita melihat status kehidupannya. Kehidupannya itu salah satunya adalah suaminya. Kenapa saya tanya bukan berdasarkan ngawang-ngawang, tapi berdasarkan KUHP itu untuk keyakinan orang ini bisa dipercaya nggak sih? Nah ternyata yang kita ketahui ini, diketahui umum, dia menyatakan 19 Mei 2025 itu masih bersuami dengan seseorang. Yang kita ketahui secara umum 2023 ini udah cerai. Berarti untuk menyampaikan di dalam BAP status pernikahannya saja berbohong. Jadi awal ini sudah bohong. Jadi kita bagaimana mau percaya selanjutnya? Lalu kita tilik lagi lebih dalam, dia mengatakan Grabasop yang punya Richard secara tegas. Saya tanya, ini dicabut apa enggak BAP-nya? Tidak, sebelumnya ya. Ini benar enggak? Benar, dan bertanggung jawab secara hukum. Tapi ternyata pemilik Grabasop adalah Arman. Lalu yang kedua, pemilik Rachel Shop adalah Suyanto. Kami turut berduka cita nih, karena kami tadi mendengar bahwa beliau meninggal gitu ya. Nah ini adalah hal-hal penting, hal-hal yang sangat krusial. Begitu, di tanggal 12, di tanggal 23. Lalu yang tanggal 2 kenapa nggak kami kuatkan? Karena yang di tanggal 2 November ini tidak ada dalam dakwaan. Yang beli langsung ini tidak ada dalam dakwaan. Oleh karenanya kami tidak terlalu concern untuk hal ini. Nah, berdasarkan bukti-bukti ini, maka harusnya apa yang menjadi di dalam proses persidangan ini ya kemungkinan Richard bebas sangat. Kenapa? Karena tadi dari bukti-buktinya sudah bermasalah semua, peristiwa pidananya tidak ada, lalu juga ketidaksesuaian antar keterangan saksi. Yang ini bilang ini, yang ini bilang ini, yang ini bilang hanya dijemput, yang ini bilangnya diantar, seperti itu. Terus yang ini bilangnya unboxing di sini, yang kemarin Enung bilang, bukan hari itu. Saya ingat banget karena saya yang tanya. Jadi waktu datang langsung dibuka, bukan, tapi bukan hari itu. Nah ini hal-hal inilah yang membuat dinamika persidangan. Sekali lagi, saya tidak bela kesalahan. Yang saya bela adalah harusnya mempidanakan orang mengikuti proses yang sebenar-benarnya. Jadi prosesnya itu tidak boleh salah. Kalau ini prosesnya dari awal sudah salah, surat kuasanya salah. Tadi uniknya ditunjukkan bahwa akta pendirian CV Richard sebagai direktur. Makanya tadi saya tanya, kenapa nggak dituntut sebagai direktur? Kenapa ini penting? Karena tanggal 12 ini Richard di Singapura. Begitu. Tapi yang di sini dibilang masih mengedarkan atau memproduksi. Nah, kalau ditanya pasal 435, berarti setiap orangnya tidak ada subjeknya tidak ada. Subjeknya lagi dalam lagi, makanya harus bebas. Tadi ditambah lagi 435 oleh
nanti dijelaskan sama rekan Tony berkaitan dengan ada hal yang harus dipenuhi. Nah, berdasarkan fakta-fakta ini, tadi kan juga dibilang kan, kamu pernah minta uang sekian nggak? Jawabnya malu-malu. Pernah nggak begini? Tapi sekalinya tidak, itu tidak pernah, gitu kan? Nah, maksud kami kita bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak benar dari fakta-fakta persidangan. Begitu. Bang, update kesehatan